Penuaan adalah proses yang tak terelakkan, ingatan kita mulai menurun, perhatian kita pun demikian. Kita tidak bisa berpikir cepat, tubuh kita dipenuhi dengan keriput yang jelas, kulit mengendur dan tulang-tulang serta persendian menjadi rapuh dan nyeri. Dan ini nggak mungkin diperbaiki kan? Enggak juga. Seorang wanita tua pergi ke dapur dan menelan beberapa pil. Beberapa jam kemudian dia merasa sangat baik. Dia terjaga dan ingatannya menjadi lebih cerah. Pikiran mengalir lebih cepat, suasana hatinya meningkat. Wanita tersebut merasakan gelombang kekuatan dan tubuhnya menjadi lebih muda. Kerutan-kerutan menjadi halus, penglihatan menjadi lebih tajam, tulang belakang menjadi tegak, otot-otot menjadi bugar dan uban menjadi gelap kembali. Dia menatap ke cermin dan menyadari bahwa dia terlihat seperti puluhan tahun yang lalu. Dan yang paling penting, dia bukan karakter dalam film fiksi ilmiah. Teknologi untuk meremajakan organisme sudah ada, ini baru tahap awal pengembangan. Kamu mungkin akan memiliki cukup waktu dan uang untuk menunggu dan membeli teknologi ini. Saat ini, para ilmuwan sudah dapat meremajakan tikus. Di Harvard Medical School, para ilmuwan bekerja dengan tikus tua. Sel-sel di mata tikus diperbarukan dan tikus itu mendapatkan kembali kemampuannya untuk melihat dengan jelas. Jika itu bisa dilakukan pada mata, maka yang lainnya juga bisa diremajakan. Para ilmuwan melakukannya dengan menggunakan suntikan dengan ekstrak darah tikus muda. Penelitian dan eksperimen di bidang ini telah menunjukkan bahwa kita tidak membayangkan penuaan dengan benar. Tubuh kita memiliki salinan cadangan masa muda yang berarti bahwa sel-sel tua menyimpan memori masa mudanya. Para ilmuwan berharap dapat mengaktifkan cadangan ini dan membalikan penuaan suatu hari nanti. Epigenom membantu para ilmuwan untuk memahami masalah yang kompleks ini. Mekanisme ini menentukan gen mana yang harus dihidupkan dan mana yang harus dimatikan dalam tubuh kita. Maksudnya gen yang bertanggung jawab atas kesehatan, sel, dan kondisi jaringan kita. Sayangnya semakin tua usia kita, semakin buruk cara kerja epigenom. Sebagai contoh, hal ini dapat mengaktifkan gen yang memicu beberapa jenis penyakit dan mematikan gen yang melindungi tubuh dari kerusakan. Kesalahan dalam epigenom ini adalah salah satu penyebab penuaan. Kerja mekanisme ini bergantung pada lingkungan, kebiasaan, jadwal tidur, dan nutrisi. Secara teoritis, jika epigenom sudah stabil, maka gen kita mulai memperbaiki diri. Ini adalah tugas yang sulit dan akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum para ilmuwan dapat mencapai hasil yang mengesankan. Eksperimen semacam itu menginspirasi para ilmuwan dan banyak orang yang ingin menghentikan penuaan. Kabar buruknya, kamu mungkin harus menunggu terlalu lama. Kabar baiknya adalah kamu dapat memperlambat penuaan tanpa teknologi yang mahal. Diet seimbang, olahraga, tidur yang cukup, dan vitamin dapat memperlambat penuaan secara signifikan. Sekarang bayangkan obat ini muncul di klinik-klinik mewah, orang-orang terkaya mulai membelinya, lalu kemudian ada yang gak beres. Para pebisnis, superstar, dan penemu membalikan penuaan tapi tidak dapat menghentikan prosesnya. Artinya sel-sel tubuh berhenti menua, tapi mereka juga terus kembali ke kondisi yang lebih muda. Sementara orang biasa meninggal di usia tua, para miliarder mengakhiri hidup mereka di usia muda. Tapi hal yang paling aneh adalah keturunan dari orang-orang ini dilahirkan dengan fitur yang sama. Segera, peremajaan yang tidak terelakkan menyebar ke seluruh dunia seperti virus. Tidak semua orang takut akan hal itu. Beberapa orang ingin memulai hidup mereka sebagai orang tua yang lemah dan sakit dan berakhir di masa-masa puncak kehidupan. Beberapa orang ingin mengalami masa tua alih-alih masa muda. Secara umum, kehidupan di bumi berubah total. Hal yang paling menarik adalah bahwa presiden dan politisi dari semua negara terlihat seperti remaja. Mereka penuh dengan kekuatan dan energi, tapi pada saat yang sama, mereka sedang mengalami masa puber. Sudah ada banyak konflik di dunia, tapi ketika remaja mulai memerintah, situasinya semakin memburuk. Pengetahuan anak-anak muda ini menyelamatkan planet ini dari kekacauan total. Remaja biasa mengalami badai emosi dan lonjakan hormon, tapi pada saat yang sama, mereka hanya tahu sedikit tentang kehidupan. Di dunia baru, para remaja memiliki pengalaman dan pengetahuan orang tua yang bijaksana, tapi masih memiliki kontrol yang buruk atas emosi mereka. Sekolah-sekolah dipenuhi oleh orang-orang tua, dan jika dulunya tempat ini adalah tempat yang bising, sekarang menjadi sangat tenang.
Lebih mudah untuk mendapatkan pengetahuan baru di usia muda, sementara sulit untuk melakukan hal ini ketika kamu sudah tua. Itulah mengapa sekolah berlangsung sekitar 20 tahun. Kamu nggak bisa belajar dengan cepat, selain itu kamu merindukan pesta dan pertemuan dengan teman-teman karena kesehatanmu tidak memungkinkan untuk melakukannya. Sebagai orang tua yang tidak punya energi, kamu menghabiskan seluruh waktumu hanya untuk belajar. Kemudian setelah menyelesaikan universitas, ketika kamu memiliki lebih banyak tenaga, kamu mulai bekerja. Semakin banyak kamu bekerja, semakin banyak energi yang kamu dapatkan. Dengan demikian, kamu mendapatkan banyak uang, dan kemudian dengan semua keuangan ini, kamu menikmati masa pensiun mudamu penuh dengan kekuatan, sukacita, dan kebahagiaan. Kamu bersenang-senang, tidak bekerja, dan dapat menggunakan pengetahuan yang telah kamu peroleh selama hidupmu. Tapi di sisi lain, semuanya bisa menjadi sebaliknya. Ekonomi membutuhkan pekerja muda dan kuat, orang tua yang menerima pengetahuan di sekolah dan universitas dapat dengan mudah melupakannya. Selain itu, orang tua bekerja lebih lambat daripada yang lebih muda. Hal ini dapat menyebabkan terhentinya produksi barang secara global. Jika dunia menyadari bahwa tidak mungkin untuk terus seperti ini, maka setelah lahir, para lansia tidak akan melakukan apapun untuk waktu yang sangat lama. Mereka akan menunggu otak mereka menjadi lebih fleksibel, kemudian mereka akan mulai bekerja. Semakin tua usia mereka, semakin banyak pekerjaan yang mereka lakukan. Hanya setelah menjadi anak laki-laki dan perempuan yang masih sangat muda, mereka akan pensiun. Yang menjadi masalah adalah bahwa menjelajahi dunia saat kamu masih muda dan tidak tahu apa-apa itu keren dan menyenangkan. Tapi ketika kamu masih muda dan sudah tahu segalanya, ini bisa sedikit membosankan bagimu. Sekarang coba pikirkan, mana yang lebih baik, menghabiskan masa kanak-kanak dan remaja dengan belajar, membuat penemuan baru, bergaul dengan teman-teman, atau bekerja keras sepanjang waktu. Satu-satunya hal yang tidak akan berubah adalah bahwa anak muda yang kuat akan menjaga dan merawat mereka yang lebih tua. Tapi, yuk kita bayangkan kita memiliki teknologi peremajaan yang tidak membuat kita menjadi terlalu muda dengan cara yang tidak dapat dihentikan. Katakanlah kita dapat membekukan usia kita pada waktu biologis yang kita inginkan, bagaimana kehidupan kita akan berubah dalam kasus ini? Banyak orang akan hidup selama 150 hingga 200 tahun, dan masa muda akan menjadi 2 kali lebih lama. Semua orang akan bahagia, hampir semua orang. Namun ada sisi negatif dari cerita ini, sekarang orang kaya seringkali lebih sehat daripada orang muda berkat nutrisi yang tepat, obat-obatan, dan kondisi lingkungan yang mendukung. Kalau kamu seorang jutawan, kamu bisa dengan mudah membeli rumah mewah di pegunungan dengan udara segar dan memperlambat penuaan dengan cara ini. Orang-orang dengan gaji rendah tinggal di kota-kota besar dan menghirup gas buang serta zat-zat berbahaya lainnya setiap hari. Selain lingkungan yang baik, orang kaya mampu membayar pelatih kebugaran, ahli gizi, dan psikolog yang berkualifikasi tinggi. Semua hal ini membuat kesenjangan antara si miskin dan si kaya semakin besar. Ketika teknologi peremajaan muncul, jarak ini akan menjadi lebih jauh lagi. Dengan munculnya pil revolusioner, para ilmuwan rekayasa genetika mungkin dapat menciptakan penguat lainnya. Misalnya pil yang akan meningkatkan kekuatanmu atau memberimu memori fotografi. Perbedaan antara strata sosial yang berbeda akan menjadi sangat besar. Selain kondisi keuangan, kelas elit akan mengungguli orang-orang dengan pendapatan rendah pada tingkat fisiologis. Hal ini dapat menyebabkan konsekuensi destruktif yang tidak terduga. Di sisi lain, ambil contoh mobil. Hanya orang kaya yang mampu mengendarai kendaraan 100 tahun yang lalu, tapi seiring berjalannya waktu, transportasi modern telah menjadi hal yang umum bagi hampir semua orang. Hal yang sama juga berlaku untuk pengobatan. Dengan perkembangan teknologi, obat dapat menjadi lebih mudah diakses oleh semua orang. Orang-orang dari keluarga kaya dan keluarga berpenghasilan rendah akan meminum pil awet muda sebelum sarapan sebagai vitamin. Jadi, yuk kita berharap bahwa cepat atau lambat, kita semua akan dapat bangun dengan mudah kembali setelah 70 tahun hidup.